Halo semuanya, saya Azlia Fatmarini Anandita dengan NIM C11 2021-02338 dan di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk assignment kelas Interpreting C1172. Pertanyaan nomor 1 adalah apa perbedaan translation versus interpreting? Translation adalah proses menerjemahkan teks tertulis yang melibatkan membaca dokumen dan menuliskan terjemahannya secara akurat. Biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen yang membutuhkan ketelitian seperti kontrak hukum. Biasanya translation bisa memakan waktu karena setiap kata harus tepat. Sebaliknya, interpreting melibatkan mendengarkan dan berbicara secara langsung. Interpreter itu memberikan terjemahan secara instan yang sangat berguna dalam situasi seperti rapat atau konferensi. Jadi kalau interpreting itu tidak bisa menyontek istilahnya. Namun karena kecepatan, interpreter tidak dapat memberikan terjemahan yang seakurat orang penerjemah teks atau translating. Pertanyaan nomor 2. Pada dasarnya ada berapa macam interpreting? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi pada interpreting itu ada dua macam. Yang pertama adalah simultaneous interpreting dan consecutive interpreting. Yang pertama adalah simultaneous interpreting, yaitu interpreter menerjemahkan secara langsung saat pembicara itu sedang berbicara. Contohnya adalah saat konferensi, di mana peserta bisa mendengarkan terjemahan dalam bahasa yang berbeda tanpa jeda. Sedangkan yang kedua itu adalah consecutive interpreting, di mana digunakan ketika teknologi untuk simultaneous interpreting tidak tersedia. Pembicara ini berbicara beberapa menit, lalu berhenti dan interpreter menyampaikan terjemahannya. Contohnya itu adalah kunjungan lapangan atau pertemuan-pertemuan kecil. Pertanyaan ketiga, orang yang seperti apa yang ingin menjadi interpreter? Menurut saya, profesi ini menarik bagi mereka yang suka dengan tekanan, tantangan berpikir cepat, dan juga adrenalin. Interpreter harus bisa menangkap makna pembicara dan menerjemahkannya dengan cepat tanpa waktu untuk berpikir lama. Ini berbeda dengan translation yang lebih cocok bagi orang-orang yang teliti, menyukai detail, dan bekerja dengan kecepatan yang lebih lambat. Nomor 4, apa aspek lain dari interpreting? Interpreting sering melibatkan perjalanan. Sebagai interpreter, ada kemungkinan-kemungkinan yang mengharuskan berpergian ke berbagai tempat untuk menghadiri rapat, konferensi, ataupun kunjungan lapangan. Nah, seorang interpreter ini mungkin akan mengunjungi lokasi-lokasi yang biasanya tidak bisa diakses, seperti pabrik, pertanian, atau bahkan kastil dan acara makan malam yang resmi. Pertanyaan nomor kelima, hal apa yang terbaik dari interpreting? Menurut saya, interpreting itu menawarkan tantangan yang menyenangkan karena sifatnya yang kreatif. Interpreter harus berimprovisasi dalam menyampaikan pesan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, selain itu ada juga kepuasan tersendiri dari tekanan waktu yang dihadapi karena seorang interpreter harus cepat dan tepat dalam menyampaikan pesan tanpa harus menunggu. Dan nomor yang terakhir atau nomor 6, apa keuntungan lain dari interpreting? Menurut saya, selain tantangan dan kreativitas, seorang interpreter sering mendapatkan kesempatan untuk menghadiri konferensi yang menarik, bertemu dengan orang-orang VIP, dan bahkan menikmati pengalaman yang biasanya tidak didapatkan oleh orang lain, seperti menghadiri acara-acara eksklusif atau mencicipi hidangan yang mewah. Interpreting memberikan akses ke banyak pengalaman unik yang memperkaya kehidupan pribadi dan profesional secara pengalaman dan juga pengetahuan. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.